Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, materi ke-6 Aljabar Linier akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai materi vektor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luknaniatus Adatus Solihah dengan NIM akhir 031. Saya Azza Kusmawardani dengan NIM akhir 025. Saya Cica Dwi Aprilia dengan NIM akhir 028. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Sebelumnya, saya akan bacakan pokok pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengertian vektor. Yang kedua ada cara menuliskan vektor. Ketiga aljabar vektor. 4 norm pada vektor. 5 dot produk atau hasil kali titik. 6 proyeksi vektor. Dan yang terakhir jarak di Rn. Yang pertama itu ada pengertian vektor. Vektor Euclides atau vektor spesial adalah objek geometri yang memiliki besar dan arah. Sedangkan jika hanya memiliki besar namun tidak memiliki arah, disebut dengan skalar. Nah, vektor ini biasanya dilambangkan seperti tanda panah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Nah, secara simbolis, vektor itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil tebal seperti U, V, W, atau huruf lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa besaran vektor itu contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, sedangkan besaran skalar itu contohnya seperti jarak, luas, volume, kelajuan, dan daya. Nah, selanjutnya pada gambar yang pertama, ini tuh menunjukkan titik awal atau initial point. Nah, jadi ini tuh adalah initial point atau titik awalnya, sedangkan yang di sini yang ada tanda panahnya itu adalah titik ujung atau titik terminal. Nah, pada gambar kedua, itu kan jika kita ingin menunjukkan bahwa suatu vektor V itu mempunyai titik awal yaitu A, yang ini, dan titik terminal yaitu B, yang ini, maka vektor V itu dapat dikatakan dengan V sama dengan vektor A, B. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, vektor itu dikatakan ekuivalen apabila vektor itu memiliki panjang dan ukuran yang sama. Jadi, vektor V sama dengan vektor W sama dengan vektor X. Nah, permisalannya seperti itu. Jadi, panjang V itu sama dengan panjang W, dan panjang W itu sama dengan panjang X. Nah, untuk gambar yang keempat, ini ada vektor yang titik awal dan titik terminalnya itu bertepatan dan memiliki panjang 0. Nah, dapat disebut dengan vektor 0 dan menunjukkannya dengan 0. Jadi, vektor 0 ini tidak memiliki arah yang alami, sehingga dapat diberi arah apapun sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi, kita misalkan V dan W itu adalah vektor-vektor dalam 2 ruang atau 3 ruang dengan titik awal yang sama. Nah, jika salah satu vektor memiliki kelipatan skalar dari vektor lainnya, maka vektor-vektor tersebut terletak pada suatu garis persekutuan, sehingga masuk akal untuk dikatakan bahwa vektor-vektor tersebut itu segaris. Nah, contohnya seperti gambar yang nomor 4 ini. Nah, untuk selanjutnya, pada gambar kelima ini, namun, jika kita mentranslasikan salah satu vektor yang tadi itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, maka vektor-vektor tersebut itu sejajar atau paralel, tetapi tidak lagi segaris. Nah, jadi hal ini itu menimbulkan masalah linguistik karena menerjemahkan vektor tidak mengubahnya. Nah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini itu adalah dengan menunjukkan bahwa
istilah paralel atau koliner itu memiliki arti yang sama jika diterapkan pada vektor. Nah, meskipun vektor 0 tidak memiliki arah yang jelas, kita akan menganggapnya itu sejajar dengan semua vektor yang jika memiliki kemungkinan. Nah, untuk selanjutnya itu ada cara menuliskan vektor. Pada gambar vektor ini itu kan terdapat titik A ini yang disebut dengan titik awal atau initial point, dan titik B ini disebut dengan titik terminal atau terminal point. Nah, pada gambar ini kita dapat menuliskan vektor dengan berbagai cara, seperti keempat cara ini ya teman-teman. Nah, untuk panjang vektor itu juga kita dapat menuliskannya dengan berbagai cara, seperti ini. Nah, jadi kita itu menambahkan dua garis lurus di antara kanan dan kiri vektor. Nah, untuk selanjutnya itu ada aljabar vektor. Nah, aljabar vektor ini adalah vektor dengan panjang dan arah yang sama yang disebut ekuivalen. Dan vektor ekuivalen itu dianggap sebagai vektor yang sama meskipun mungkin berada di posisi yang berbeda. Nah, vektor ekuivalen itu juga dikatakan ekuivalen dengan menuliskan V sama dengan W seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa operasi aljabar pada vektor. Yang pertama itu ada penjumlahan vektor. Nah, yang pertama itu ada aturan segitiga. Nah, jika V ditambah W adalah vektor-vektor yang diposisikan sehingga titik awal dari W itu berada di ujung akhir dari V, maka jumlah V ditambah W itu dapat diwakili oleh panah dari titik awal V ke titik akhir W, seperti pada gambar ini ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, itu ada aturan jajar genjang. Nah, jika V ditambah W adalah vektor-vektor yang diposisikan sehingga titik awal mereka itu berhimpit, maka kedua vektor tersebut itu akan membentuk sisi-sisi yang berdekatan menjadi sebuah jajar genjang. Dan jumlah V ditambah W itu adalah vektor yang diwakili oleh panah dari titik awal bersama dari V dan W ke titik sudut berseberangan dari jajar genjang tersebut. Seperti pada gambar yang tertera ini ya teman-teman. Ini. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang kedua itu ada pengurangan vektor. Nah, negatif dari sebuah vektor V itu dilambangkan dengan negatif V. Seperti ini, teman-teman. Nah, negatif V ini adalah vektor yang memiliki panjang yang sama dengan V yang di sini, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Nah, pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah selisih dari W terhadap V. Nah, dapat dilambangkan dengan W dikurangi V. Dapat dianggap sebagai jumlah, yaitu W dikurangi V sama dengan W ditambah negatif V. Jadi, selisih dari V terhadap W dapat diperoleh secara geometris melalui metode jajar genjang. Dan untuk operasi yang ketiga itu ada perkalian skalar. Jika V itu adalah vektor bukan 0 dan jika K adalah skalar yang bukan 0, maka dapat didefinisikan sebagai hasil kali skalar dari V dengan K sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan memiliki arah yang sama dengan V jika K bernilai positif atau K lebih dari 0, serta berlawanan arah dengan W dengan
mohon maaf, dengan V jika K bernilai negatif atau K kurang dari 0. Nah, jika K itu sama dengan 0, maka KV adalah 0. Nah, contohnya, negatif 1 kali V itu memiliki panjang yang sama dengan V, tetapi berlawanan arah. Oleh karena itu, negatif 1V sama dengan V. Jadi, seperti gambar yang ini ya, teman-teman. Selanjutnya, itu ada operasi aljabar penjumlahan 3 vektor atau lebih. Selanjutnya, kita masuk pada slide vektor di sistem koordinat. Jika suatu vektor V ditempatkan dengan titik awalnya di titik asal atau biasanya itu disebut dengan origin dari sistem koordinat persegi panjang, maka vektor tersebut sepenuhnya ditentukan oleh koordinat titik akhirnya atau biasanya disebut terminal. Nah, ini contoh vektor di 2 dimensi. Nah, yang ini contoh vektor di 3 dimensi. Koordinat titik terminal tersebut disebut dengan komponen-komponen dari vektor. V sama dengan V1, V2. Nah, ini disebut dengan komponen-komponen dari V1, V2. Nah, kalau yang di vektor 3 dimensi, V sama dengan V1, V2, V3. Ini juga disebut dengan komponen-komponennya ada 3. Secara geometris, dua vektor dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut memiliki titik akhir yang sama saat titik awal berada di titik asal. Nah, kalau secara aljabar, kedua vektor dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika komponen-komponen yang bersesuaian dari kedua vektor adalah sama. Nah, misalnya nih, V sama dengan V1, V2, V3 dan W sama dengan V1, V2, V3. Nah, ini komponen-komponennya kan sama antara V dan W. Nah, itu dikatakan ekuivalen kalau secara aljabar. Selanjutnya kita masuk pada vektor yang titik awalnya tidak berada di titik asal.
jika P1, P2 menyatakan vektor dengan titik awal P1 itu X1, Y1 dan titik akhir P2 itu komponennya X2, Y2, maka komponen-komponen dari vektor ini diberikan rumus P1 vektor P1 P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, kita hanya mengurangkan komponen-komponennya saja. X2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1. Kita langsung masuk pada contohnya saja. Ini kita masuk pada contohnya saja. Vektor P1, P2 adalah selisih dari vektor OP2 dan OP1. Sehingga P1 vektor P1 P2 sama dengan OP2 dikurangi OP1. Nah, kita hanya mengurangkan, maka kita mengurangkan komponen dalam vektornya. Nah, X2, Y2 dikurangi X1, Y1, maka sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y2. Selanjutnya, komponen-komponen dari sebuah vektor dalam dimensi 3 yang memiliki titik awal P1, X1, Y1, Z1, dan titik akhir P2, X2, Y2, Z2 adalah seperti ini. Kita cuma mengurangkan ini komponen-komponennya saja atau titik koordinatnya saja. Selanjutnya, kita masuk pada vektor n dimensi. Semua bilangan real dapat dilihat secara geometris sebagai garis. Garis ini disebut garis bilangan real dan dilambangkan dengan R atau R1. Himpunan pasangan terurut dari bilangan, R pangkat 1. Himpunan pasangan terurut dari bilangan real dilambangkan dengan R pangkat 2. Dan himpunan semua bilangan real terurut rangkap 3 dilambangkan dengan R pangkat 3. Nah, jadi kalau misal himpunan terurut rangkap 2 itu R pangkat 2. Kalau himpunan terurut rangkap 3, R pangkat 3, maka seterusnya. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka urutan dari N bilangan real adalah urutan A1, A2, seterusnya sampai AN. Himpunan semua urutan dari N bilangan real disebut N ruang atau dilambangkan dengan Rn atau R pangkat N. Selanjutnya kita masuk pada operasi-operasi dalam vektor di R pangkat N. Sebuah vektor V di dalam R pangkat N dinotasikan dengan V sama dengan V1, V2, sekian sampai Vn pada R pangkat 2 dan R pangkat 3. Dua vektor dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika komponen-komponen yang bersesuaian sama. Nah, di sini perbedaan dari R pangkat 2 dan operasi dalam vektor di R pangkat N itu terletak pada, kalau R pangkat 2 kan sampai
V sama dengan V1, V2. Nah, kalau di R pangkat N ini, V sama dengan V1, V2, sekian, Vn. Nah, dan W sama dengan W1, W2, W sekian, Wn. Di R pangkat N dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika V1 itu sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan seterusnya sampai Vn sama dengan Wn. Selanjutnya kita masuk pada operasi vektor di R pangkat 2. Jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2, maka V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2. Kita hanya menambahkan yang di sininya saja. K kali V sama dengan K V1 tambah K V2. Kalau yang negatif V sama dengan negatif 1 kali V sama dengan negatif V1, negatif V2. W dikurangi V sama dengan W tambah negatif V sama dengan W1 dikurangi V1, W2 dikurangi V2. Nah, ini contoh pada operasi vektor di R pangkat 2. Jika V sama dengan 1, negatif 3, 2, dan W sama dengan 4, 2, 1, maka V tambah W kita hanya menambahkan ini. 1 tambah 4, 5. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. 2 ditambah 1, 3. Nah, selanjutnya 2 kali V. Berarti 2 dikali 1, 2. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. 2 dikali 2, 4. Selanjutnya di negatif W. Negatif W dikali 4, maka negatif 4. Negatif W dikali negatif 2 sama dengan negatif W dikali 2 sama dengan negatif 2, negatif W dikali 1 sama dengan negatif 1. V dikurangi W sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3, negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masuk pada operasi vektor di R pangkat N. V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan seterusnya sampai Vn tambah Wn. K kali V sama dengan KV1 tambah KV2, seterusnya sampai KVn. Negatif V sama dengan negatif 1V sama dengan negatif V1, negatif V2, dan seterusnya sampai negatif Vn. Kalau yang W dikurangi V sama seperti yang tadi, W tambah negatif V sama dengan W dikurangi V1, W dikurangi V2, dan seterusnya sampai Wn dikurangi Vn. Sama teman-teman. Cuma bedanya ini di R pangkat N. Selanjutnya kita masuk pada norm pada vektor. Panjang dari sebuah vektor V dengan simbol seperti ini yang dibaca sebagai norma dari V, panjang dari V, atau magnitudo dari V.
Nah, istilah norm ini teman-teman adalah sinonim matematis umum dari panjang. Berdasarkan teorema Pythagoras, panjang suatu vektor V1, V2 pada R pangkat 2 adalah seperti ini. Norm atau panjang vektor sama dengan akar dari V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2. Ini untuk dimensi di 2 dimensi. Ini untuk di 2 dimensi. Nah, yang bawah ini untuk di 3 dimensi. Demikian pula untuk vektor V1, V2, V3 di R pangkat 3 dan 2 penerapan teorema Pythagoras bahwa norm atau panjang vektor V pangkat 2 sama dengan OR pangkat 2, ini OR teman-teman, tambah RP pangkat 2. Nah, ini RP, yang ini RP, sama dengan OQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2 tambah RP pangkat 2 itu sama dengan V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah V3 pangkat 2. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Norm V sama dengan akar V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah V3 pangkat 2. Lanjut pada definisi 1 di norm. Jika V sama dengan V1, V2 sekian sampai Vn adalah sebuah vektor di R pangkat n, maka norma dari V juga disebut panjang dari V atau magnitudo dari V dilambangkan dengan seperti ini. Dan didefinisikan oleh rumus norm V sama dengan akar V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah sekian sampai Vn tambah Vn pangkat 2. Langsung pada contohnya kita lihat yang nomor 1 ini. Panjang suatu vektor V sama dengan negatif 3,2,1 pada R pangkat 3 adalah, kita tinggal masukkan rumusnya ke ini teman-teman. V1 pangkat 2 itu negatif 3 pangkat 2 tambah seterusnya 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 14. Maka dihasilkanlah akar 14 tersebut. Lanjut di teorema 3.2.1. Jika V adalah sebuah vektor dalam R pangkat n dan jika K adalah suatu skalar, maka norm V lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Yang B, norm V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Poin C, norm K kali V sama dengan, yang poin C, norm KV sama dengan K kali norm V. Nah, kita buktikan jika V sama dengan V1, V2, sekian sampai Vn, maka K kali V sama dengan K V1, K V2, sekian sampai K Vn. Nah, langkah pertama, norm KV sama dengan akar KV1 pangkat 2 tambah KV2 pangkat 2 tambah sekian sampai KVN pangkat 2
sama dengan K pangkat 2 tambah, nah ini kita kelompokkan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sekian sampai tambah Vn kuadrat. Sama dengan menghasilkan ini K akar K pangkat 2 tambah V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 sekian sampai tambah Vn pangkat 2 sama dengan hasil akhir dari K kali norm V. Nah, sudah terbukti. Selanjutnya masuk pada slide dot product atau hasil kali titik. Selanjutnya kita masuk pada slide dot product atau hasil kali titik. Nah, ini itu misalkan U dan V adalah vektor yang bukan 0 di dimensi 2 atau dimensi 3 yang telah diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpit, yang didefinisikan sudut antara U dan V sebagai sudut θ yang ditentukan oleh U dan V dan memenuhi ketidaksamaan θ lebih dari 0 dan kurang dari pi. Seperti gambar ini, hasil kali titik atau dot product didefinisikan oleh U kali V sama dengan norm U kali norm V cos θ. Nah, cos θ-nya itu dapat dari sini, teman-teman. Maka cos θ sama dengan norm U kali norm V per U kali V. Jika θ adalah sudut di antara U dan V, maka hukum kosinus menghasilkan norm U kali norm V cos θ sama dengan setengah kali norm U pangkat 2 tambah norm V pangkat 2 dikurangi norm V dikurangi U pangkat 2. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya biar tidak bingung, teman-teman. Diketahui vektor A sama dengan 4,1, B sama dengan 3 sama 5. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Kita mencari besar sudutnya. Langkah pertama, vektor A kali vektor B sama dengan 4,1 dikali 3,5 sama dengan 4 dikali 3 itu 12 tambah 1 kali 5 itu 5. Nah, maka sama dengan 17. Vektor A norm A sama dengan akar 4 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 16 tambah 1 itu sama dengan akar 17. Akar 17. Norm B sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 tambah 5 pangkat 2 itu 25 sama dengan akar 34. Nah, selanjutnya rumusnya kita tulis cos
theta sama dengan vektor A kali vektor B per norm A kali norm B. Tadi kan yang vektor A kali vektor B sudah kita hitung terlebih dahulu. Hasilnya 17 ini kan teman-teman. 17 per norm A itu akar 17 kali norm B itu akar 34. Sama dengan 17 per, kalau kita hitung itu sama dengan akar 578. Sama dengan 17 akar 578 itu hasilnya 17 akar 2 kalau tidak salah teman-teman. Kita coret ini ya. Mohon maaf, kita bagi 17 bagi 17. Hasilnya 1 tidak perlu kita tuliskan, sama dengan 1 per akar 2. Yang bersisakan di sini hanya akar 2, maka kita tulis 1 per akar 2. Maka kita
Untuk yang selanjutnya adalah proyeksi vektor. Gambar di samping merupakan proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B, yaitu dengan menarik garis lurus pada titik ujung vektor A, sehingga tegak lurus dengan vektor B. Hasilnya adalah vektor C. Nah, untuk gambar pertama yang di atas ini akan ada dua vektor, yaitu vektor A dan juga vektor B. Ini vektor A, yang ini vektor B. Ini sebelum diproyeksikan. Nah, setelah vektor A diproyeksikan secara ortogonal terhadap vektor B, itu kan tegak lurusnya di sini, menghasilkan vektor C. Nah, untuk mencari panjang vektor C yang di sini, itu kita gunakan rumus. Sebelumnya kan kita udah ketahui bahwa cos theta itu sama dengan panjang vektor C yang di sini dibagi dengan panjang vektor A. Nah, sehingga panjang vektor A dikalikan dengan cos theta itu sama dengan panjang vektor C. Maka panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikalikan cos theta. Nah, sebelumnya juga kan kita sudah ketahui bahwa besar cos theta yang di sini itu sama dengan dot product atau hasil kali titik, yaitu vektor A dikalikan dengan vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, kita substitusikan nilai cos theta tersebut, sehingga panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, setelah itu kita dapat menentukan vektor C dengan mengalihkan panjang vektor C dengan vektor satuan searah B. Vektor satuan searah B itu kan vektor B per panjang vektor B, sehingga vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali dengan vektor B per panjang vektor B. Jadi, kita dapat menentukan vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui dua vektor. Vektor A sama dengan 3i ditambah 4j dan vektor B sama dengan 5i ditambah 12j. Tentukan proyeksi vektor A ke vektor B. Nah, kita misalkan proyeksi vektor A ke vektor B itu adalah vektor C, sehingga vektor C itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah, kita langsung saja substitusi. Vektor A dikali vektor B itu kan sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4 kali 12 per vektor B kuadrat. Berarti kan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali dengan panjang vektor dikali dengan vektor B. Vektor B itu 5i ditambah 12c. Nah, di sini hasilnya 63 per 169 dikali dengan 5i plus 12c. Maka hasilnya vektor C itu sama dengan 315 per 169i plus ditambah 756 per 169c. Lalu, untuk yang selanjutnya, yaitu ada jarak vektor di Rn. Jika P1 dan P2 itu adalah titik-titik di R2 dan R3, maka panjang vektor P1 kali P2 itu sama dengan jarak di D, di antara dua titik. Misalnya,
jika P1 itu sama dengan X1, Y1 dan P2 itu sama dengan X2, Y2 adalah titik-titik di R2, maka D itu sama dengan norm vektor P1, P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Begitu pula jika jarak di antara titik P1 itu sama dengan X1, Y1, Z1 dan P2 itu sama dengan X2, Y2, Z2 di R3. D-nya itu sama juga teman-teman. Cuma kan kita tinggal nambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat gitu. Nah, kemudian jika vektor U itu sama dengan U1, U2, sedemikian hingga UN dan vektor V itu sama dengan V1, V2, seterusnya hingga Vn adalah titik-titik di Rn, maka kita melambangkan jarak antara vektor U dan vektor V itu dengan D, vektor U, V sama dengan norm U dikurangi V sama dengan akar dari U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat ditambah seterusnya hingga UN dikurangi Vn kuadrat. Nah, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Diberikan jarak antara dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V di R4. Vektor U itu sama dengan 2, negatif 1, 3,0. Dan vektor V itu sama dengan 1, 2, negatif 1, dan 4. Tentukan jarak antara vektor U dan vektor V. D itu kan sama dengan norm U dikurangi V sama dengan akar 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi negatif 1 itu kan sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 0 dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 2 dikurangi 1, 1 kuadrat. Itu 1 ditambah negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 kuadrat itu 9 ditambah 9, 3 ditambah 1, 4 di kuadrat 16, 0 dikurangi 4 itu negatif 4 di kuadrat 16 ditambah 16 sama dengan akar 42. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.